Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas sepenuhnya satu hari ini, mari kita disapa firman Tuhan dalam renungan pagi bersama dengan saya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, dan karena kebaikan-Mu. Kami masih menerima anugerah kesehatan sampai saat ini. Dan kami meyakini bahwa perlindungan Tuhan juga akan menyertai kami sepanjang hari. Berkati kami Tuhan, karena saat ini kami mau mendengarkan firman. Setiap penonton dan pendengar renungan ini, Bapa, Engkau berkati mereka dengan kasih setia Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap kami agar firman Tuhan yang kami dengar membawa kami mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, terpujilah Kristus Yesus yang mempunyai firman, dan berbahagialah kita yang merenungkan firman-Nya. Saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini sesuai dengan teks firman Tuhan, yaitu janganlah gelisah hatimu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi sedikit ketika saya mau menikah dan saya berbicara dengan istri saya, calon istri saya berkata bahwa tahun ini kita akan menikah, dan tentunya calon istri saya sudah berharap bahwa biaya-biaya pesta pasti terkumpul, dan saya pun memberikan keyakinan ini kepada calon istri saya dan juga seluruh keluarga calon mertua saya, dan saya pun sudah berpikir bahwa semua kebutuhan akan tercukupi. Tetapi nyata setelah beberapa bulan mau diminta biaya pesta ke saya, ternyata ada yang kurang Bapak Ibu Saudara. Di situ saya mulai gelisah. Saya berpikir, ya ampun Tuhan, muka saya mau taruh kemana? Seluruh teman-teman sudah saya kasih tahu. Karena saya pikir bantuan atau tambahan dana dari kampung itu pasti utuh dan pasti ada lebihnya. Tetapi kurang. Dan saya berpikir, waduh bagaimana ini? Bisa jadi calon mertua saya marah dengan saya karena uang yang biaya pesta yang saya katakan, yang saya kasihkan ke mereka itu tidak tercukupi. Saudara yang terkasih, saat itu saya betul bergumul dan saya gelisah karena kurang uangnya, kurang biaya pesta. Apa yang harus saya lakukan? Tapi ternyata sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita baca itu juga menjadi fondasi saya di dalam kegelisahan yang saya alami waktu itu. Ternyata Tuhan mengirim orang-orang baik. Tuhan mengirim orang-orang yang menolong saya atas kegelisahan yang saya alami. Dan puji Tuhan, semua tercukupi dengan baik. Saudara yang terkasih, apa yang saya alami mungkin pernah saudara-saudara alami. Mungkin bukan mau pesta pernikahan, tapi mungkin di dalam keluarga, dalam ekonomi keluarga, di dompet tinggal 100.000, besok mau makan apa? Anak lagi mau sekolah, butuh biaya di sekolah, uang tinggal 100.000 di dompet. Saudara, seringkali kita khawatir, gelisah. Bahkan ketika kita demam di situasi pandemi ini, penciuman kita sudah beberapa hari tidak sembuh, kita sudah khawatir, kita sudah gelisah, cemas. Kita mencari cara apa yang harus kita lakukan, makan pun tidak selera, dan saudara-saudara, hal inilah yang dialami mungkin oleh para murid, saudara-saudara. Walaupun para murid tidak sedang memikirkan mau makan apa besok, mau melakukan apa besok, tapi kita bisa melihat bagaimana kegelisahan yang mereka hadapi. Dan Yesus menyampaikan penghiburan bagi murid-muridnya di ayat 1 pasal 14 ini. Jangan gelisah hatimu. Kalimat ini kalimat yang menguatkan murid-murid. Kalimat yang menghibur murid-murid. Yesus menyadari
Yesus merasakan kegelisahan yang dialami oleh para murid pada saat itu. Apa yang mereka alami? Saudara-saudara, kegelisahan yang murid-murid alami adalah karena sebentar lagi Yesus akan berpisah dengan mereka. Ditambah dengan Yesus memperingatkan Yudas, Yesus memperingatkan Petrus. Saudara-saudara, murid-murid bingung, murid-murid khawatir, cemas, berpikir kacau, siapakah yang mengkhianati Yesus? Siapakah yang menyangkal Yesus? Saudara-saudara, mereka tidak mengerti rencana Allah. Mereka gelisah. Guru yang selama ini mereka harapkan, yang akan menjadi pengajar yang baik bagi mereka, akan meninggalkan mereka. Mereka khawatir. Bahkan mereka berpikir tidak ada lagi teman mereka, tidak ada lagi guru mereka yang akan mendampingi mereka dalam pelayanan. Saudara-saudara, Yesus tahu apa yang mereka rasakan. Yesus menyadari apa yang mereka rasakan. Dan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, Yesus ingin membawa murid-muridnya untuk memiliki satu pemahaman, satu pikiran yang positif, pikiran yang membangun atas kegelisahan yang mereka hadapi. Maka Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan, itu tidak terlepas dari rencana Tuhan tentunya. Yesus akan meninggalkan mereka, Yudas akan mengkhianati mereka, Petrus akan menyangkal dia. Itu semua dalam rencana Tuhan. Maka Yesus memberitahukan hal itu kepada mereka. Dan mereka belum mengerti apa-apa pada saat itu. Yang mereka pikirkan adalah guru mereka akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Dan percayalah juga kepada Allah. Berikut Yesus ingin membawa murid-muridnya bagaimana mereka menghormati rencana dan kehendak Allah dalam hidup mereka. Makanya Yesus berkata, percayalah. Bukan sekedar mereka harus mempercayai semua perkataan-perkataan Yesus. Tapi pekerjaan yang Yesus lakukan, mereka harus percaya itu. Apa janji Allah melalui Yesus Kristus, mereka harus percaya. Bahkan di dalam perikop sebelumnya atau pasal 13, Yesus berkata, kasihilah sesamamu. Yesus memberi perintah baru. Itu sesuatu yang menguatkan murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, adakah kita hari ini yang sedang gelisah? Mungkin sudah menipis dompet kita, uang kita. Atau kita sedang merasa sakit hari ini. Atau kita sedang berpikir bagaimana usaha saya maju. Saudara-saudara, kita tidak boleh pungkiri kebaikan Tuhan yang terjadi. Percayalah kepada Allah, membuat kita bersandar dan menghormati rencana Tuhan yang akan tergenapi dalam diri kita. Dan itu yang Yesus inginkan, yang Yesus ingin harapkan kepada murid-murid. Ketika Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, Yesus ingin membawa murid-muridnya bagaimana memahami rencana Allah. Bagaimana mereka menghormati rencana Allah yang akan tergenapi bagi mereka nantinya. Saudara-saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan di pagi hari, kita tidak perlu gelisah atas apa yang kita alami. Pak Meno ngasal ada-ada aja. Pak Meno kan pernah gelisah. Betul, saya pernah gelisah Bapak. Tapi yang membuat saya kuat adalah firman Tuhan. Dan betul, apa yang saya khawatirkan ketika saya percaya Yesus, Tuhan akan menggenapinya, Tuhan akan mencukupinya, tercukupi Bapak Ibu Saudara. Dan yakinlah, ketika kita bersandar kepada Tuhan atas apa yang kita alami, maka Tuhan akan menyediakan tepat pada waktu. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, Yesus begitu tahu apa yang dikhawatirkan, kegelisahan murid-murid. Bagaimana dengan kita? Tuhan pun tahu kegelisahan saudara. Tuhan pun tahu apa yang saudara alami akhir-akhir ini. Tapi jika kita bersandar kepada Dia, rencananya akan tergenapi bagi hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari menguatkan setiap kita yang sedang mengalami kegelisahan di hari-hari ini. Percayalah, jika kita memberikan pengharapan kita kepada Allah,
di dalam Yesus Kristus. Percayalah, apa yang kita alami, Tuhan akan ubah menjadi sebuah damai sejahtera yang membawa sukacita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersukacita dan bersyukur atas firman-Mu yang telah menguatkan kami di pagi hari ini. Yesus berkata kepada murid-murid-Mu bahwa mereka tidak boleh gelisah. Tuhan, kami akui bahwa akhir-akhir ini kami begitu gelisah. Ketika kami merasa apa yang kami miliki tidak cukup, kami gelisah Tuhan. Bahkan ketika kami mengalami sakit penyakit, kami gelisah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena ketika kami gelisah, kami lupa bahwa Tuhan ada di pihak kami, merasakan kegelisahan kami dan akan mengubah kegelisahan menjadi sesuatu yang membawa sukacita. Ampuni kami Tuhan atas kelengahan kami. Kini kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang baru saja diperdengarkan bagi kami. Materikan firman agar tetap menghibur dan menguatkan kami Tuhan. Berkati setiap penonton dan pendengar renungan ini Tuhan. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga mereka, masa depan mereka, dan harapan mereka. Kasih Tuhan yang senantiasa bekerja dan menjadikan harapan mereka menjadi sesuatu yang tergenapi dalam diri mereka. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, satu jemaat yang pernah hamba layani, orang tua yang kami kasihi bernama AI Julia, yang kemarin telah berhasil menjalani operasi. Tuhan memberkati AI dalam masa pemulihan yang ada. Kiranya AI ini di masa tuanya setelah operasi ini, ia semakin mengalami kekuatan, penghiburan dari Tuhan di masa tuanya dan proses pemulihan yang ada. Berkati setiap vitamin nantinya, makanan yang ada akan menjadi pemulihan bagi AI ini Tuhan. Demikian juga setiap keluarga kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga penonton renungan ini yang mungkin sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka dengan kasih setia Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa yang akan memulihkan keadaan mereka. Dan kami percaya kasih Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap kelemahan fisik kami. Tuhan, berkati negara kami yang sedang menghadapi pandemi ini. Kiranya para medis, para aparat, dan juga para pemerintah pimpinan kami dari negara sampai pusat sampai jajaran bawahannya memperoleh hikmah dari Tuhan untuk mereka tetap berjuang memutuskan penyebaran COVID ini Tuhan. Dan kiranya seluruh masyarakat Indonesia tetap patuh pada protokol kesehatan dan tetap mengikuti program vaksinasi yang pemerintah berikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya juga bahwa hari ini ketika kami beraktivitas, kami senantiasa dilindungi Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersukacita karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi atas doa-doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan mendengarkan renungan bersama dengan saya. Bapak Ibu boleh sertakan kembali berikut. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin didoakan, tolong di komentar ya, di komentar YouTube ini Saudara boleh minta pokok doanya supaya saya pun bisa mendoakan Bapak Ibu ketika di rumah dan juga nanti ketika sekalian dalam khotbah yang ada. Dan kalau misalnya tidak sempat atau tidak bisa di komentar, kolom komentar daripada YouTube ini, Saudara juga bisa hubungi saya melalui WA. Tentunya Bapak Ibu tahu nomor WA saya dan hubungi saya saja, minta nomor WA saya dengan Saudara boleh cek saya di channel ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, semoga kita hari ini dilindungi Tuhan. AI yang baru saja saya doakan itu adalah jemaat yang pernah saya layani, dia tempatnya di Tanjung Pura. Ini sudah tua sekali dan beberapa minggu yang lalu telah sakit dan kemarin dioperasi, dan puji Tuhan operasinya berjalan dengan baik. Saya dengar dari anak-anaknya juga salah seorang pendeta. Ya, kita doakan AI ini, nama AI ini AI Julia. Ya, kiranya AI ini tetap pulih dan senantiasa diberkati Tuhan di masa tua. Demikian pun kita. Selamat beraktivitas. Tuhan
memberkati. Shalom.